Soal pinten kathahipun sifat wenang kagunganipun Gusti Allah? Jawab, inggih punika wonten setunggal rupinipun inggih punika fi'lu kulli mumkinin au tarku. Tegesipun wenang andamel saben-saben perkawis ingkang kungang wujudipun utawi nilar andamel. Dene saedipun inggih punika wajah izun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Wajah izun lan iku wenang bi fadlihi kelawan kanugrahane Allah wa adlihi lan sifat adli Allah tarkun utawi tinggal likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang kungang wujude kafi'lihi hale madani agawe kulli mumkinin. Dadi sakwise wingi nerangke akidah 40 ya kuwe sifat wajib Gusti Allah sing 20 utawa akidah 20 saka wujud qidam baqa tekan sifat qaumuhu mutakaliman lan sifat mustahil utawa mukhali Allah sing ana 20 utawa disebut akidah 20 saka sifat Adam tekan kaunuhu akama ya teruse ya kuwi sifat wenangi Gusti Allah. Lah pira sifat wenangi Gusti Allah? Sifat wenangi Gusti Allah kuwi ana siji ya kuwi fi'lu kulli mumkinin autar kubu. Fi'lu kulli mumkinin autar kuwi maksude Gusti Allah wenang. Wenang kuwi kena iya kena ora. Kena nindakake kena ora nindakake. Jadi Gusti Allah kuwi wenang nindakake kabeh perkara sing mungkin wujud, mungkin ora. Perkara mungkin kuwe nek wujud utawa nek ana akal benerake, nek ora ana akal yang benerake. Jadi Gusti Allah wenang boleh, mesti nggak wajib juga nggak mustahil. Contohnya nindakake dadekke udan. Gusti Allah itu nggak wajib menjadikan hujan di musim. Ulang meneh, Gusti Allah kuwi boleh wenang, artinya nggak wajib juga nggak mustahil. Ketika menjadikan hujan di musim hujan atau menjadikan hujan di musim kemarau, itu nggak wajib. Hujan harus di musim hujan, ketika kemarau harus nggak ada hujan, itu nggak wajib. Bisa saja Gusti Allah boleh menjadikannya terbalik. Di musim kemarau Gusti Allah menciptakan hujan, itu Gusti Allah boleh-boleh saja. Maksudnya akal tetap membenarkan karena ketika terjadi hujan di musim kemarau atau tidak hujan di musim hujan. Meskipun perhitungan umpama musim hujan dari bulan September sampai bulan Maret. Musim hujan. Bulan April sampai bulan Oktober, September musim kemarau. Ini kan biasa nih, tapi Gusti Allah nggak wajib. Juga nggak mustahil ketika menciptakan hujan di musim kemarau. Jadi antara bulan April sampai September Gusti Allah menciptakan hujan sekali atau 2 kali, itu nggak mustahil.
atau menciptakan tidak hujan, maksudnya meninggalkan menciptakan hujan dari bulan Oktober sampai Maret. Itu namanya sifat penaik Gusti Allah atau akidah yang nomor 40. Sebagaimana Gusti Allah itu nggak wajib memasukkan surga terhadap orang yang ahli ibadah, atau memasukkan neraka orang yang ahli maksiat. Ini nggak wajib. Jadi bisa-bisa sah-sah saja orang ahli ibadah oleh Allah malah masuk neraka. Atau ahli maksiat Allah malah menciptakan masuk surga. Ini nggak wajib. Ahli ibadah masuk surga nggak wajib, ahli maksiat masuk neraka itu nggak wajib. Boleh saja Allah membalikkannya. Bagaimana Allah membalikkannya ya terserah Allah. Bisa saja orang ahli ibadah seumur hidup jelang kematiannya ternyata dia melakukan perbuatan menyekutukan Allah atau menjadikan imannya hilang sehingga dia masuk neraka. Dan begitu juga sebaliknya ahli maksiat seumur hidup jelang kematiannya Allah mengasih dia anugerah tobat kepada Allah sehingga menjadi layak masuk surga. Jadilah dia ahli surga. Jadi ini nggak wajib. Perlu kita pahami bahwa ahli ibadah nggak harus kepedean mesti masuk surga. Ahli maksiat nggak harus sedih karena dia mesti masuk neraka. Karena kita nggak tahu Allah itu bagaimana. Wong bisa saja Allah melakukan sebaliknya. Tapi kasih sayangnya Allah itu ternyata Allah mengutus utusan yang menyampaikan itu. Nah ini merupakan anugerah dari Allah dan rahmatnya Allah. Nah ini juga benar, termasuk sifat jaiz. Orang kayak orang tekun bekerja mesti kaya, ya nggak harus. Yang nggak bekerja mesti miskin, ya nggak harus. Ini semua itu cuma kebiasaan, hukum adat, hukum kebiasaan. Tapi yang menentukan itu Allah. Setelah kita pahami yang seperti itu, maka kita itu orang harus selalu sebagai hamba Allah harus selalu menghamba kepada Allah. Selalu minta perlindungan Allah dari menyekutukan Allah dan selalu mengharap rahmatnya Gusti Allah. Sehingga ketika kita dianugerahi menjadi kelompoknya ahli ibadah, nantinya kita itu bisa sesuai dengan janjinya Allah yang disampaikan oleh Rasulnya bahwa ahli ibadah itu calon jadi penghuni surga. Dan naudzubillah menjadi ahli maksiat yang akhirnya menjadi masuk neraka. Tapi nggak harus kepedean. Ahli ibadah merasa lebih suci, lebih baik dari orang yang belum menjadi ahli ibadah sehingga langsung memvonis bahwa kamu masuk neraka. Itu nggak boleh. Kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi ahli ibadah, kita harus selalu bersyukur. Karena itu merupakan anugerah. Yang Gusti Allah itu sah-sah saja menang ketika kita dijadikan ahli ibadah, nantinya kita menjadi penghuni neraka. Dan kita nggak tahu orang yang ahli maksiat yang mungkin pernah kita hina nantinya menjadi ahli surga. Nah, sampai di sini saja. Yang penting kita harus dipegang teguh. Di samping yang kemarin sifat 20, akidah 20 wajib bagi Allah, akidah 20 mustahil bagi Allah, dan ini
akidah nomor 41, yaitu akidah sifat menangnya Allah, sifat jaiznya Allah, yang merupakan fi'lu kulli mumkinin autar. Itu harus kita pegang teguh sehingga kita itu jadi orang ketika dikasih nikmat itu enggak dijadikan untuk mendustakan Allah atau maksiat kepada Allah. Dan ketika kita itu dikasih kesusahan, kita itu tidak jadi menghina Allah atau menganggap Allah itu enggak adil terhadap kita. Karena semua yang dilakukan Allah itu pasti baik. Kita harus husnudon bahwa yang dilakukan Allah itu pasti baik. Semua itu merupakan rahmat dan anugerah dari Allah. Pemberian itu juga merupakan menang atau jaiz bagi Allah. Sampai di sini mungkin besok bisa disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.